Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan rekan saya yang tidak ada hari ini karena Clara sedang menemani berang-berangnya yang lagi melahirkan. Jadi saya sendirian di sini, tapi nggak apa-apa, tetap asik di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngobrol seputar aneurisma aorta, the silent killer. Tahu ya pemirsa ya, apa itu arti silent killer? Yaitu killer yang di silent. Ya, jadi di nada getar killernya. Enggak, tapi aorta atau aneurisma aorta ini bisa membunuh secara diam-diam. Enggak tahu apa-apa tiba-tiba klak game over. Kan ngeri ya. Makanya kita mau ngebahas nih bagaimana pendekatan klinis dan juga nutrisinya seperti apa. Nah, karena ada pembahasan soal bagaimana gejalanya, bagaimana pengobatannya sampai ke nutrisinya, kita akan ngobrol dengan dua tamu yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Ismail Dilawar, spesialis BTKV, bedah toraks kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa, yang akan membahas tentang apa itu sebenarnya penyakit yang namanya aneurisma aorta. Tapi tadi karena kita juga mau ngebahas soal bagaimana penanganan nutrisinya, makannya gimana, ada pantangan apa enggak. Kan sering ya orang-orang kita mah gitu kan, dok kalau sakit ini nggak boleh makan apa, ini boleh nggak makan telur segala macam. Nah makanya kita ada tamu kedua, yaitu Dr. Gracia JMT Winaktu, MS spesialis gizi klinik yang akan ngebahas boleh makan ini, boleh makan itu, apa nggak boleh. Nah itu dia. Dan buat pemirsa yang pengen nanya nih, pengen konsul, jangan datang kemari kejauhan. Mendingan tinggal langsung ketik Instagram aja ya kan, DM ke @halodoktertvri. Ntar akan dijawabin di segmen kelima pastinya. Untuk itu selalu di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita akan ngebahas nih ya hari ini soal aneurisma aorta. Apa itu sebenarnya aneurisma aorta? Daripada kita bingung berjamaah nih, mendingan supaya nggak bingung lagi kita akan undang langsung ahlinya pastinya. Ada Dr. Ismail Dilawar, spesialis BTKV, subspesialis jantung dewasa, panjang sekali, Mars. Selamat pagi Dr. Ismail. Selamat pagi semua. Halo dok, silakan duduk Dr. Ismail. Terima kasih. Silakan dok, apa kabar Dr. Ismail? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya. Dok, ngomongin soal aneurisma aorta, mungkin pemirsa juga banyak yang masih bingung. Sebenarnya apa ini? Barang apa ini? Mungkin susah kalau saya jelaskan kata per kata. Gimana kalau kita gunakan media? Langsung aja boleh dong. Boleh. Mas, PowerPoint slide-nya ya sudah disiapkan. Nah, baik. Monggo dok, silakan Dr. Ismail. Ya, dikatakan silent killer tadi seperti Dokter Dika katakan bahwa dia bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Walaupun pasien tidak tahu kalau dia menderita penyakit aneurisma. Ngeri banget, diam-diam dok ya. Diam-diam gitu. Menghanyutkan, oke. Baik. Ya, ini salah satu apa yang disebut aneurisma aorta adalah pembesaran dari pembuluh darah aorta. Ya, jadi kalau normalnya pembuluh darah aorta itu kecilnya seperti ini ukurannya, tapi kalau dia membesar dia akan menjadi lebih lebar. Bentar dok, maaf dok. Yang namanya aorta itu pembuluh yang mana? Nah, pembuluh darah aorta adalah pembuluh darah yang utama dari tubuh kita. Dia keluar, pembuluh darah utama yang keluar dari jantung, kemudian dia akan terus ke bawah sampai ke dekat paha kita. Oh, oke. Normalnya dia nggak besar, dia 2,5 sampai 3,5 cm. Tapi dia bisa mengalami pembesaran sampai 10 cm. Besar Bahkan ya? bisa sampai pecah. Oh, oke. Ya, yang disebut dengan aneurisma itu pecahnya atau pembesaran? Pembesarannya. Oh gitu. Kalau pecahnya kita sebut ruptur atau pecah. Oke. Kira-kira demikian. Coba kita lanjut di sini. Ya. Nah kan mereka tadi nanya, Dokter Dika, apa sih aorta gitu ya? Nah kalau kita lihat tubuh gitu ya, ini sepanjang ini mulai dari pangkal, kemudian diteruskan gitu ya sampai bawah. Ini kita sebut aorta sampai batas ini. Oke. Nah, pembesaran itu bisa terjadi sepanjang jalur ini. Oke, itu darah perut dok ya, yang sebelum bercabang. Nah, ini darah ada perut, dua nih kebetulan nih. Yang di atas kita sebutnya aorta di dada. Kalau di bawah kita sebutnya aorta di perut. Oke. Thoracalis, abdominalis kalau bahasa kedokterannya. Bahasa kerennya. Nah, ini kalau kita lihat lagi,
lapisannya aorta itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam, lapisan tengah, dan lapisan paling luar. Nah, salah satu lapisannya bisa sobek. Kalau satu masih nggak apa-apa, walaupun timbul penyakit masalah. 2, oke lah, mulai berbahaya. 3 jebol, itu artinya pecah atau ruptur tadi. Dan itu yang biasanya menyebabkan pasien meninggal. Makanya disebut dengan silent killer. Tiba-tiba pecah. Betul, betul. Coba kita lihat yang berikutnya. Kan gitu ya. Nah, sedangkan aneurisma itu sendiri, tadi kan ditanya, apa sih aneurisma? Itu pembesaran. Nah, ini kita sebut aneurisma juga. Yang di otak? Di otak. Karena ini pembuluh darah ini tidak hanya terjadi pada aorta, tapi seluruh pembuluh darah terutama arteri. Ya, ini di otak, dia ada ini. Kalau pecah, meninggal. Stroke dong? Stroke, bisa sampai meninggal. Kalau ini misalnya pembuluh darah yang ke arah ginjal, dia mengalami aneurisma juga. Ya, sedangkan ini aneurisma yang pembuluh darah kaki. Ini olahragawan. Kan dia ada nyeri di kaki. Kita lihat ternyata ada aneurisma. Mungkin ke gaprak apa istilahnya? Ketendang lah. Ketekel, ya. Itu rusak, timbul aneurisma pada pembuluh darah tersebut. Jadi disebabkan karena trauma. Nah, kemudian kita bicara lagi nih penyebabnya nih. Ya, penyebabnya kan banyak ya, kita pengen tahu apa sih penyebabnya. Penyebab yang sering adalah aterosklerosis atau pengapuran. Pengapuran dari? Pembuluh darahnya tersebut. Pembuluh darahnya? Betul. Karena apa dok? Apa karena kebanyakan ngambil kapur? Bukan, ya? Kenapa tuh dok? Jadi di pembuluh darah itu ada 3 lapisan. Yang di tengah-tengah itu namanya lapisannya terbuat dari otot. Nah, otot itu ada pembuluh darah yang kasih makan. Ya, kalau misalnya kita dalam tubuh kita kebanyakan kolesterol atau apa, nah kolesterol itu ditimbun di situ di ototnya, di tengah-tengah atau di lapisan yang tengah. Lama kelamaan otot itu yang tadi lemak berubah sifatnya menjadi kapur ketika badan kita juga memasukkan kapur ke lemak tersebut. Sehingga jadi lama kelamaan terbentuk pengapuran menjadi kaku. I see. Jadi kaku, yang dibilang pengerasan pembuluh darah itu maksudnya pengerasan pembuluh darah. Ya, kemudian orang tua juga salah satu penyebabnya. Penyakit infeksi pada aorta juga bisa menyebabkan adanya aneurisma aorta tadi. Ini ada beberapa kelainan lain, ya ada kelainan jaringan ikat. Dia memang udah bawaannya lemah. Tadi kan ada kita bicara juga ada penyakit bawaan gitu ya. Ini dia udah lemah sehingga ketika tekanan darahnya mulai meninggi gitu ya, dia mulai terbentuk aneurisma. Kira-kira demikian. Kemudian ada kelainan katup jantung yang bisa juga infeksi. Ini mohon maaf, diambilkan contoh penyakit menular seksual yang senang jajan itu kayak jajan apa aja gitu ya. Cilok misalnya, cilok atau apa itu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Nah, tadi kita udah bahas juga traumanya juga bisa menyebabkan dari itu. Tapi dok, maaf dok, kalau tadi dokter bilang ada resiko berupa pengerasan. Sementara kalau lihat dari gambar kan dia membesar tuh kan kayak balon dok. Betul. Kalau ngeras kenapa bisa jadi kayak balon dok? Nah, sebenarnya yang menyebabkan pembuluh darah aorta itu tetap pada ukurannya adalah elastisitasnya. Ada jaringan serat elastin. Jadi kalau dia membesar, dia mengecil, membesar, mengecil. Nah, ketika dia kaku, kemudian tidak lagi, dia jadi membesar, tidak mengecil lagi, membesar, tidak mengecil lagi, membesar, lama-lama besar banget. Kira-kira begitu. Itulah. Nah, ini beberapa faktor resiko. Ini kan ini kan tadi kan saya nggak punya penyakit pengapuran segala macam. Umur semakin tua juga bisa meningkatkan resiko aneurisma. Mohon maaf, tobako, perokok membuat pembuluh darahnya jadi kaku. Tekanan darah tinggi juga demikian. Family history di keluarganya ada yang sudah pernah seperti sakit aneurisma serupa ya. Genetik, kelainan jantung, itu semua bisa menyebabkan resiko terjadinya aneurisma tersebut. Jadi dok, artinya tidak harus orangnya darah tinggi ya untuk mengalami aneurisma? Tidak, penyebabnya bisa macam-macam. Darahnya nggak tinggi, tapi dindingnya lemah. Dia melebar juga, kira-kira demikian. Iya, paham. Oke dok, silakan dok. Nah, kemudian mungkin pemirsa bertanya nih, apa sih gejalanya? Kok disebut silent killer? Kalau silent killer gimana saya bisa tahu? Iya, tahu dari mana? Betul ya, demikian. Sebenarnya tanda-tandanya tidak ada, tanda-tandanya ada tapi tidak khas. Nah, seperti misalnya ya rasa nyeri di punggung. Banyak orang rasa nyeri di punggung, pegel, dok. Ngebedainnya gimana dok? Kayak beda-beda kayak tadi orang bilang bahkan masuk angin gitu kan, sering banget. Nah, kalau masuk angin itu nyeri kita bisa nilai dullness, dia itu agak sedikit aja demikian. Kalau ini sharp, betul-betul seperti
kalau dirobek itu kulit kita dirobek demikian tajam, sakit banget, luar biasa banget sakitnya. Oh, tapi di punggung ya, bukan di Di dada? punggung, tergantung lokasinya. Oh. Kalau yang tadi kan aorta yang ada di atas di dada gitu ya, seperti di daerah sini, dia akan kita menimbulnya chest pain Oh, atau bisa. nyeri dada. Tapi juga ada yang nyerinya di perut. Nah, bisa orang bilang, "Aduh, kok sakit perut segala macam gitu ya." Itu demikian. Tapi sebenarnya ditambah dengan gejala lain. Seperti? Misalnya ada suara serak, kalau dia ada penekanan saraf di pita suara. Ada sesak napas, kalau dia menekan misalnya saluran pernafasan. Nah, ini yang sering terjadi kalau di dada kan ada tulang dada, susah kita megangnya. Tapi kalau di perut, kalau dada membesar 5, 6, 7 cm, itu bisa diraba. Kerabat sama dokter apa sama orang Sama sendiri? pasiennya. Oh, bisa? Pasien kok ada sesuatu ya dok yang berdenyut di perut saya. Oh. Itu salah satu indikasi kita untuk memperdalam apa sih masalah sebenarnya. Iya, bukan bayi nendang tuh ya, apalagi laki-laki nih yang ngalamin. Nggak mungkin dong laki-lakinya hamil kan, nggak mungkin. Bukan. Oke, jadi kira-kira demikian terus. Nah, kan kita nggak tahu nih, ada kecurigaan, iya. Udah ketemu nih, mungkin ada yang tadi yang nendang-nendang di sini apa sih gitu ya. Bukan bayi juga dong. bukan, Iya. gitu ya. Terus pengen tahu, kita pergi ke dokter dong. Iya. Harusnya ya, mereka harus tahu dan pergi ke dokter. Kemudian dokter periksa. Ada 2 pemeriksaan, ada beberapa 3 pemeriksaan tahapnya sebenarnya. Pertama, tanya jawab. Tadi ada sakit nggak, ada suara serak nggak, ada ini segala macam nggak ya. Kemudian pemeriksaan fisik, diperiksa, di perutnya dipegang, ada yang menonjol atau tidak dan sebagainya. Tapi yang 2 ini, yang USG dan CT scan itu lebih tinggi tingkatannya dan kepastiannya itu bisa lebih diperoleh. Oke. Nah, misalnya USG kita bisa tahu ya dengan USG seperti ini, kita bisa tahu misalnya di perut, ternyata ada pelebaran. Dokter yang melakukannya bisa tahu nih, ini ukurannya biasanya 2,5 cm, ini ukurannya udah 5 cm, pasti ada suatu pembesaran. Itu jadi kita tahu tuh. Itu yang hitam gambaran apa? Pembuluh darahnya? Pembuluh darahnya. Jadi yang hitam ini pembuluh darah. Harusnya lebih kecil atau ukurannya setengahnya. Sekarang udah 2 kali lipat. Ya? Besar. Oh. Nah ini dari USG. Okay. Pemeriksaan lainnya. Ini yang agak canggih dikit. Lebih canggih dari USG itu CT scan angiografi. Kita CT scan tahu dong. Kita masuk ke dalam terowongan, ada alat. Kemudian kita mendengung gitu ya. Setengah jam, 1 jam kita itu. Nah itu namanya CT scan. Nah dari CT scan kita bisa tahu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan USG. Sebagai contoh, nih, ini USG. USG kalau ada aneurismanya di sini gitu ya, kemudian dilakukan USG, gambarannya seperti ini. Ada yang melendung. Oh. Okay. Sama seperti gambaran aslinya. Nah, kemudian kalau kita tingkatkan lagi pemeriksaannya ke CT scan, kita bisa lihat pemeriksaan CT scan-nya bisa menyeluruh dari atas sampai bawah dilihat langsung. Itu yang putih apa dok? Yang putih kayak listrik gitu apa itu? Ini bisa wire. Bisa juga ini adalah gambaran dari pengukuran dari CT scan tersebut. Jadi kita pengen tahu nih dari CT scan ini apa yang informasi yang kita peroleh. Misalnya kita mau mengukur panjang daripada aneurismanya. Okay. Kita mau tahu bagi segmen kita mau pakai apa nih alat yang berapa panjang alat yang mau kita pasang. Selain daripada itu, ya ini dia nih, ya ukurannya yang kita diletakkan demikian. Nah, kemudian bisa 3 dimensi, bisa seperti ini. Jadi kita bisa lihat langsung kondisinya 2 dimensi seperti ini atau 3 dimensi langsung seperti 3D ini. dok ya. Dan gimana sih sekarang cara ngadapinnya? Apa sih apa yang bisa kita kerjakan? Pertama ya tentu saja harus aware, ada pemeriksaan dan harus ketahui ada nggak penyakitnya, kira-kira demikian ya. Kalau ada penyakitnya ya baru kita obati sesuai dengan tata laksana yang ada. Oke, jadi ini bisa ada yang namanya TEVAR. Ini berarti capek dok ya sampai TEVAR orangnya. Oke dok, monggo dok, boleh duduk sendiri, duduk langsung dok. Dok, tadi saya jadi kepikiran begini. Tadi kan dokter bilang bahwa sering banget aneurisma ini kan karena penuaan, ada faktor penuaan. Kalau anak muda dok, bisa nggak dok mengalami dok? Ya. Jangan dijawab dok. Ya. Saya paling senang nih, motong di tengah-tengah gitu ya, asik banget ya. Semangat ya, kenapa? Karena kita harus jeda dulu pemirsa ya. Tapi jangan lupa, kalau pemirsa pengen nanya nih, penasaran kan, tinggal nanya DM kita di @haldertvri. Bakal kita jawab ya nanti di segmen keempat atau kelima. Jadi tetap di Halder karena sehat itu asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih bersama dengan Dokter Ismail. Kita ngebahas soal aneurisma aorta. Tadi sebelum jeda saya nanya nih dok, karena kan katanya kalau misalnya tadi Dokter Ismail bilang di slide-nya, yang namanya pembesaran pembuluh darah ini si aneurisma aorta itu sering banget pada orang-orang yang memang sudah lanjut usia. Betul. Tapi mungkin nggak terjadi pada orang-orang yang masih muda seperti saya? Oh, so muda banget ya saya ya. Mungkin nggak dok? Baik, jadi ini bergantung daripada penyebab, gitu Iya. ya, bukan daripada usia. Gitu Oke. ya. Misalnya kalau usia itu degeneratif, jadi Oke. proses penuaan dengan pelan-pelan tekanan darah naik, hipertensi, dinding yang kaku, kemudian dia melebar. Pada yang muda itu ada, tapi penyebabnya berbeda. Misalnya apa, Dok? Misalnya trauma. Oh Kena iya. pukul, kena tendang, kena tonjok, kena tackle gitu ya, jatuh dari ketinggian dan sebagainya itu bisa demikian. Kemudian tadi kalau seperti yang saya jelaskan, ada yang bawaan. Oke. Memang dari lahir mereka punya dinding yang lemah. Oh, Ya genetik kita berarti. genetik bisa keturunan, misalnya sakit Marfan syndrome. Yang panjang-panjang orangnya. Panjang-panjang Iya. orangnya, tinggi-tinggi, Tinggi-tinggi. lebar-lebar, pemain basket. tapi Iya. banyak- Iya banyak tuh. Banyak tuh ya. Nah itu bisa mengalaminya lebih muda, usia 20, usia 25 sudah. Karena lemah dindingnya Karena dari ini lahir lemah ya. dindingnya. Jadi bukan karena trauma, bukan karena apa-apa, dia sudah lemah sendiri dan harus ditolong sejak awal. Nah itu gimana dok kalau kayak gitu penanganannya? Nah tadi dokter sampaikan tuh ada TEFAR. Nah. Monggo dok, boleh dilanjutkan Iya, lagi baik. dok. Boleh. Jadi kalau untuk aneurisma aorta itu dikenal dua, TEFAR dan EFAR. Sebenarnya sama mereka. Cuman ingin menunjukkan lokasinya di mana. Oh. Kalau TEFAR itu menggunakan alat yang sama dengan EFAR, tapi mengatasi aneurisma yang lokasinya ada di toraks. Dada. Dada, gitu ya. Kalau yang EFAR itu ya di perut, di abdomen. Oke. Kira-kira demikian. Ada perbedaan sedikit mengenai alat-alatnya. Tapi prinsipnya mereka sama. Mereka termasuk minimally invasif. Tidak pakai pembedahan. Nah tapi apa yang dilakukan dok? Karena kan udah membesar nih. Apa dikecilin gitu, disusutin, apa diikat biar nggak pecah apa gimana? Nah, di sini yang menariknya mungkin dari gambar berikutnya kita bisa tahu. Nah ya, kalau TEFAR atau EFAR mereka menggunakan alat. Kita sebutnya stent. Kalau pemirsa mungkin kalau ring koroner, ring dulu kan jantung ring gitu, jantung, pasang ring jantung berapa? 2, 3, 4 kan Iya. itu demikian. Ini juga termasuk ring. Atau Sama? kita nyebutnya stent, sama stent jantung tapi stent, tapi ukurannya berbeda. Oh, Kalau di jantung oke. tuh 2 mili, 3 mili, 4 mili, tapi kalau di aorta bisa 24 mili, 30 mili, 30. Jadi ukurannya lebih besar. Gambarannya seperti ini. Ya, ada besi-besinya, kemudian di cover dengan bahan supaya tidak bocor. Ya, nah kalau kita letakkan di pembuluh darah kurang lebih seperti ini. Jadi dimasukkan. Nah, ini adalah contoh daripada TEFAR dan EFAR. Kalau ini di dada nih, kelihatan ada dadanya, kemudian jantung, kemudian ada pembesaran. Nah, kemudian kita letakkan tuh alatnya tadi, stent tadi atau stent graft tadi di bagian tersebut masuknya melalui kateter di paha pasien. Oh, oke. Masukkan alatnya kemudian diletakkan di mana aneurisma itu berada. Nah, contohnya yang sebelah sini adalah EFAR karena dia ada di perut, di bawah ginjal dan dipasang. Karena dia bercabang, boleh tuh dibuat seperti celana dua, kiri dan kanan. Bisa ya dok ya Bisa. bikin nyambung gitu ya? Karena nanti aneurismanya bisa sampai sini juga, pembuluh darah ini seperti iya, tadi yang iya, di iya. paha Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Ini pun bisa, sehingga untuk pembuluh darah kecil pun sudah disediakan stent graftnya. Berarti kalau dilihat dari bentuknya dok, dibanding dibilang ring lebih kayak selang dok ya berarti ya? Mungkin Iya kan, betul kayak juga. selang kan betul ya kan? Betul. Selang kan ada kawatnya dan Iya. ada karetnya yang selang-selang yang sekarang supaya nggak gampang gepeng Melar, gitu ya, iya. melar. Ini kurang lebih seperti itu. Oh, Tapi oke, tentu jadi saja bahan dan materialnya, nggak kayak selang kebun nggak kan dok? harganya juga berbeda. Itu dia. Berarti dimasukin supaya si daerah yang membesar itu nggak perlu ketekanan-tekanan lagi begitu ya? Betul, betul. Oh, oke. Wow, ini dibuka nih dok ya? Nah, tidak semuanya ternyata bisa dipasang Kateter. stent tadi, Oke, stent tadi. graft Oh, atau oke. selang tadi. Kita terpaksa pada beberapa kasus harus masih tetap dilakukan pembedahan. Bagian yang tadi aneurisma dipotong, dibuang, kemudian kita pasang buatan dijahit. Berarti pembuluh buatan dok? Iya. Pembuluh darah yang sintetis Dacron, gitu ya? Ya, ini Dacron graft. Dia kuat dan tidak tembus oleh cairan. Nggak akan rembes darahnya? Nggak gitu ada ya? yang rembes darahnya. Oh. Kemudian bisa kita sambung ke pembuluh darah lain. Nah ini masalahnya kalau kita pasang di daerah atas nih ya, yang ini banyak cabang-cabang.
Yang kecil-kecil gitu gimana? Betul. Kalau cabang ini kita pasang ini cabang maka ketutup. Iya. Nggak boleh. Maka oleh sebab itu disambung dulu cabang-cabangnya. Wah, berarti Dok berapa lama Dok kerjain begini? Berapa hari ini operasinya? Nggak sampai berhari-hari. nggak berhari-hari ya? Seperti yang kayak ini sekitar 3-4 jam. Lumayan Dok, pegel Dok. Lumayan. Oh, oke. Nah, apa sih keuntungannya? Sekarang kan udah begitu serem, udah begitu mahal, segala macam. Apa sih yang manfaatnya? Tentulah itu yang kita ingin cari. Pertama, kalau pakai TEVAR atau EVAR, dia tidak memerlukan potongan Besar. atau sayatan yang besar, Oke. dadanya dibelah, perutnya dibelah, nggak usah. Pakai kateter saja dari paha. Kemudian pemulihannya lebih cepat. Oke. Jadi pasien tuh pengennya kalau mau ini pasang 2-3 hari, seminggu lagi udah bisa langsung kerja. Kalau Oke. operasi memang tidak bisa. Iya. Karena butuh pemulihan. Ada luka operasinya besar segala Betul. macam. Ada perawatan di rumah sakit, Iya. kemudian perawatan lagi di rumah, ya. Kemudian rawat inapnya lebih singkat. Pembagian tidak memerlukan operasi anestesi umum. Berarti orangnya sadar dong? Kita biasanya kasih sedasi sedikit supaya dia nyaman. Biar rileks. Biar Itu dia. Nah, kemudian Biar kita santuy, pasang, iya, kita iya. santuy. Ya, tapi kalau misalnya ada sebagian yang kita memerlukan, udah dikasih obat yang rileks, tetap juga dia merasa kesakitan, Panik, oh. panik, bangun gitu. Demikiannya kita minta tolong teman sejawat dokter bius gitu ya Anestesi, untuk ha? kasih bius. Hmm. Kemudian resikonya akan menjadi lebih kecil dan nyerinya juga lebih sedikit. Pertanyaannya, siapa yang gini Dok? Tadi kan dokter bilang memang ada kondisi yang nggak bisa lagi nih pakai si selang tadi Dok ya. Betul. Biasanya apa yang membuat orang jadi nggak bisa dipasangin TEVAR atau EVAR? Apa karena terlalu besar kah? Atau terlalu panjang kah? Apa Ya, gimana? jadi ada pembuluh-pembuluh darah yang letaknya itu dekat dengan cabang-cabang tadi. Oke. Ya, walaupun kita sudah bisa juga sebenarnya melakukan TEVAR atau EVAR di lokasi seperti itu, tapi resikonya jadi besar. Oh. Jadi tambah justru ya tadinya kita mencari resiko yang kecil, dapatnya malah resiko yang besar. Dan kita tidak menginginkan. Betul. Jadi kok nilai-nilai kok operasi lebih baik. Itu pertama. Oke. Masalah medis. Yang kedua tentu saja masalah pembiayaan. Oh, lebih berasa Lebih nih, berasa ya? kalau TEVAR berasa. Oh. Kalau operasi berasa juga tapi tidak lebih mahal dibandingkan dengan TEVAR dan TEVAR. EVAR. Itu salah satu. Oh. Karena kita ketahui bahwa kita masih termasuk negara yang sedang berkembang dengan baik menuju negara maju gitu Iya, ya. iya. Masalah kesehatan masih memerlukan bantuan, misalnya adanya BPJS Iya, iya. dan lainnya ya. Itu membantu. Tapi tentu saja coverage-nya akan mengalami untuk misalnya tipe rumah sakit kan ada tipe-tipe tuh ya. paham. Tipe-tipe yang bawah tuh mungkin nggak bisa pakai TEVAR Full EVAR. coverage. Oke. Nah, maka oleh sebab itu jadi masih menjadi masalah. Tantangan Dok. Tantangan. Tantangan. Betul. Ya. Lanjut Dok, silakan. Oke, ini adalah perawatan pasca tindakan TEVAR. Nah, terus apa sih setelah pemasangan gitu ya udah dilakukan, maka kita lakukan perawatan di rumah sakit 1-2 minggu setelah perawatan TEVAR. Kalau semuanya oke, kemudian kita lihat kecepatannya juga bergantung tuh. Misalnya orang tua mungkin lebih lambat. Kalau Iya. yang muda dia lebih cepat kembali sehat. Oke. kayak gitu. Kemudian setelah itu follow up, datang rehabilitasi. Ya. Kemudian pasien sih rata-rata kurang lebih dalam 2-4 minggu atau 1 bulan dia udah bisa kembali kerja. Ntar Dok, pekerjaannya apa Dok? Kan ada yang di meja doang, ada juga yang kayak misalnya mungkin dia banyak angkat-angkat barang gitu, tuh nggak apa-apa? Ini memang kadang-kadang penyakit aneurisma ini juga melibatkan kondisi jantung. Ada tadi penyakit aneurisma yang disebabkan karena kelainan katup. Iya. Nah, itu dilihat tuh apakah jantungnya sehat atau tidak. Gitu. Oh. Aneurisma yang ada di pembuluh darah ginjal, apakah ginjalnya sehat atau tidak, demikian. Tapi kalau semuanya sehat gitu ya, mereka sudah bisa kembali kerja. Yang mulai dari tahap kerja ringan dulu. nanti naik sedang, kemudian berat. Misalnya kalau ada orang yang biasanya kerjanya malam, jangan kerja malam dulu, mungkin pagi, minta shift pagi gitu ya. Berarti itu ngaruh Dok ya? Itu pengaruh. Soal kecukupan tidur gitu? Itu pengaruh sekali. Ya, makanya kita butuh istirahat. Oke. Ya, Ya. ya. Baik, ini adalah kita akan melihat sedikit video ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kejelasan apa sih yang kita kerjakan. Tadi kan ditanyain tuh apa sih kejelasannya, kira-kira demikian. Nah, ini gambaran misalnya jantung yang sehat dengan pembuluh darah aorta yang sehat. Ukurannya 2,5 sampai 3,5 cm, kira-kira demikian. Tapi kalau misalnya ada masalah dengan pembuluh darah, masalah dengan dindingnya, lama-lama dia akan rusak juga dindingnya. Dia lama-lama akan membesar. Ya. Ini kan ada tekanannya nih, tekanan di sini ya, dan tekanan ini terus akan memompa, menekan aorta, sehingga lama-lama aorta akan membesar. Besar. Pelan-pelan, dia pelan-pelan. Makanya silent killer disebutnya. Yeah. Pelan-pelan jadi besar.
Nah kalau udah besar sekali tentu saja ini berbahaya, dia akan timbul pecah. Ini adalah lapisan-lapisan yang saya bilang tadi. Dan ini tekanan yang diterima oleh lapisan tersebut ketika tekanan darah kita ya meningkat kira-kira demikian ya. Nah lama-kelamaan kalau dia nggak kuat dindingnya, dia membesar. Walaupun pelan-pelan, kita nggak tahu. Ini bulanan, tahunan? Bisa tahunan. Oh, bisa tahunan ya? Betul. Oh, okay. Ya, jadi tahunan dia terus didesak oleh tekanan yang tinggi sampai timbullah aneurisma tadi. Oh. Nah seperti ini dia semakin besar, semakin besar, sehingga pada kasus-kasus seperti ini lihat, ya semakin apa istilahnya melendung makin gitu ya. Melendung banget ya. Melendung gitu ya. Sehingga itu lihat kalau kita bandingkan dengan yang lain yang itu sehat. udah yang sehat dia membesar. Itulah proses timbulnya aneurisma tadi. Oke, Dokter Ismail boleh duduk silakan. Boleh. Dok, berarti ini kan sebenarnya tadi penyakit yang pelan-pelan gitu ya membesar. Pertanyaannya dok, sebenarnya bisa dicegah apa enggak sih dok? Tapi jangan jawab dulu dok, seperti biasa kita mau jeda dulu. Dan setelah ini kita juga mau ngomongin soal pencegahan, artinya kira-kira ada nggak sih pola makan yang bisa kita terapkan supaya jangan sampai kejadian? Dan kalau sudah kejadian, ada nggak tuh misalnya pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Tentunya kita akan bahas abis ini. Dan juga jangan lupa, setelah ini kita juga akan menjawab Instagram yang masuk. Masih boleh nggak ngirim? Boleh, tinggal DM ke @haldokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal aneurisma alias pembesaran gitu dok ya, aorta atau pembuluh darah. Dan tadi sebelum jeda saya sempat ngobrol bagaimana soal mencegahnya. Tapi kalau kita ngomongin pencegahan kan gaya hidup tuh dok, biasanya nggak lepas dari yang namanya makanan kan dok. Untuk itu saya mau mengundang Dr. Gracia JMT Winaktu, MS Spesialis Gizi Klinik, untuk ngebahas soal makanannya seperti apa. Halo Dokter Gracia. Halo. Silakan dok. Terima kasih. Iya. Silakan dok. Dokter Gracia sehat dok? Sehat ya. Dok, tadi sebelum ke Dokter Gracia saya mau ngejawab utang tadi yang sebelum jeda ya dok ya. Bagaimana dok dengan pencegahannya? Bisa nggak dengan gaya hidup makan yang benar gitu kan, olahraga tuh mencegah aneurisma? Betul. Jadi sebenarnya yang paling baik adalah memang mencegah daripada mengobati. Betul. Kan gitu ya. Biasakan hidup sehat. Yang tadi yang kita singgung adalah tadi hidup merokok. Oh ya. Makan sembarangan. Betul. Tidak cukup istirahat gitu ya. Kemudian kalau ada sakit-sakit tertentu tidak diobati. Misalnya dia sakit hipertensi tapi tidak terkontrol. Nggak minum obat. Kencing manis tidak minum obat segala macam ya. Itu semua sebenarnya bisa kita cegah, kita bisa hilangkan sehingga kita tidak sampai masuk ke dalam kondisi yang berat. Tapi lagi-lagi karena ini silent killer gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus lebih waspada. Terus gimana cara waspadanya? Lakukanlah pemeriksaan check up secara rutin. Meskipun nggak ada gejala-gejala. Walaupun nggak jalan, cuman kita masih tabu ya. Kalau orang Indonesia ya. Suka takut dok, bukan apa? Takut ketahuan ada Takut penyakitnya. ketahuan. Takut divonis malah kata orang mah. kayak hakim kita ya dokter. Nah itu lebih baik. Kalau kita lakukan dengan secara rutin gitu ya. 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Itu mungkin akan kita dapat mencegah terjadinya silent killer itu membunuh pasien kita. Oke. Nah, Dokter Gracia, kita ngomongin soal tadi dok, gaya hidup. Tadi kan ada di dokter sempat bilang tadi Dokter Ismail, kalau makannya sembarangan. Nah, itu sembarangan gimana dok? Apa makan lewat hidung mungkin? Sembarangan. Makan di tengah jalan juga nggak boleh kan? Nah, gimana dok? Kira-kira dari segi gizinya, ada nggak dok yang bisa kita makan untuk mencegah jangan sampai kena aneurisma? Ada pasti. Gimana tuh dok? Boleh diceritain? Ya. Jadi kalau kita makan yang namanya pola makan yang baik dan benar itu harus mengikuti gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya. Jadi bukan katanya makan sembarangan gitu, bukan. Jadi gizi seimbang tuh komplit gitu, lengkap. Bukan cuma soal makan jorok-jorok gitu enggak, tapi memang harus dipenuhi juga kebutuhan-kebutuhannya begitu. Betul. Oh, kan katanya kalau jorok-jorok tuh maksudnya yang gorengan, Oh, iya. ya, yang tepung-tepung terigu, itu katanya jorok-jorok. Iya. Kalau masalah gizi seimbang itu ada karbohidrat, ada protein, lemak juga tetap ada. Tapi lemak Tapi lemaknya kalau bisa diusahakan lemak yang baik, lemak yang apa namanya yang jenuh itu pun juga boleh, tetapi ada batasnya gitu. Oh, jadi lemak jenuh itu boleh kita makan ya? Boleh, tetapi tentu ada batas. Jadi tidak
apa sih namanya, setiap hari, setiap saat kita makan tuh makannya pakai lemak yang jenuh terus itu enggak. Lama-lama jenuh juga kita Dok makan lemak jenuh. Lama-lama jenuh. Jadi Iya. bosan kita. Nah, jangan lupa juga serat, yaitu buah-buahan sama sayuran. Nah, itu yang kita sebut sebagai gizi seimbang. Oke Dok, mungkin ada slide Dok biar lebih jelas, lebih clear gitu kira-kira seperti apa. Nah, ini adalah suatu judul ya. Tadi kan udah dijelasin sama Dokter Ismail. Ini saya hanya ngulang sedikit bahwa aneurisma aorta itu kan ada yang torakalis ya, Dokter Ismail, ada juga yang abdominalis di perut, ya. yang di perut ya. Nah, ini sih kita tunjukkan yang di toraks ya, yang torakalis. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan aneurisma? Ini cuma pengulangan penyakit yang ditandai dengan pembesaran penggelembungan dari pembuluh darah aorta ya. Jadi pembuluh darah utama tuh si aorta itu yang mengalirkan darah dari darah yang kaya oksigen dari jantung ya ke seluruh tubuh kita. Ya. Ini penyebab-penyebab dari aneurisma aorta. Jadi ada faktor-faktor ya seperti pengerasan arteri tadi aterosklerosis. Kemudian faktor lain. Nah, ini berdasarkan suatu penelitian ya pada laki-laki itu 1,7% sampai 4,5% ya itu kejadian dari aneurisma aorta ya. Dan di usia yang di atas 65 tahun. Ya. Kemudian pada perempuan memang lebih sedikit 0,5% sampai 1,3%. Juga usianya sama di atas 65 tahun. Jadi memang yang lebih banyak adalah pada laki-laki atau pria. Baiklah. Ini faktor-faktornya. Kita terima Dok ya. Silakan. Kita terima, nggak mau Dok. Nggak mau, saya nggak mau. Tapi nggak merokok kan? Nggak, Nah, alhamdulillah. Ya, jadi jangan merokok. Ya. Kemudian faktor apa lagi? Darah tinggi, hipertensi. Kemudian, nah ini kolesterol tinggi dan juga trigliserid yang tinggi. Oh Dok, Ya. mau nanya, Ya. mumpung dokter yang bahas. Lebih bahaya mana Dok? Trigliserid tinggi apa kolesterol tinggi? Rasanya semua sama ya. Sama-sama bahaya Dok ya? Sama-sama bahaya. Oh, mendingan normal Ya, Dok berarti ya? Mendingan normal ya. Jadi usahakan itu semua kolesterol normal, trigliserid normal, juga. LDL normal, HDL juga baik gitu siap. ya. Kemudian genetik ya. Nah, ini dia ya. Tadi pencegahan ya Dok, Betul. lebih baik ya. Jadi kita harus mencegah nih supaya tidak terjadi aneurisma aorta. Gimana caranya? Perbanyaklah asupan serat. Apa sih asupan serat? Asupan serat itu bisa dapat dari buah-buahan maupun dari sayur-sayuran. Terutama buah-buahan yang kaya antioksidan. Apa Dok ciri-ciri buah yang kaya antioksidan? Ya, yang kaya antioksidan tuh biasanya warnanya yang kuning, yang orange. Yang ngejreng berarti Dok ya? Yang ngejreng, betul. Ya, contoh sebagai ini apa? Jeruk misalnya. Pisang berarti masuk? Jeruk, pepaya, pisang, berries ya terutama. Jadi lapar saya Itu. ngomongin buah-buahan, kayaknya enak dicemilin tuh. Ya. Nah, kemudian mencegah lagi. Yang kedua, mengurangi asupan lemak. Ya, dan juga mengurangi asupan garam. Kemudian olahraga. Nah, itu dia. Itu dia ya. Pemirsa ya, jangan lupa olahraga ya. Olahraga Pesan juga sponsor masuk yang nanti. rutin. Nah itu bener Dok, bukan cuman kalau lagi disuruh atasan. Betul. Seringnya begitu Dok. Oh, gitu Temenin ya? gue yuk, nih golf. Temenin itu lari, ya. baru lari, tapi nggak rutin. Nah, Nggak itu rutin. Justru yang sayang. rutin. Ya. Kemudian kalau merokok berhentilah merokok. Mulai dari saat ini. Oke. Gitu. Dan ini satu lagi, hindarilah stres. Stres wah sulit. Nah Apalagi ini anak Jaksel. tadi sudah saya jelaskan misalnya kayak jeruk, berries ya, apel, pir, pisang tadi juga bagus ya karena mengandung antioksidan. Kemudian dari sayur-sayuran tomat, dia kan warnanya merah gitu ya, lettuce ya. Kemudian sayuran yang berdaun hijau itu juga mengandung antioksidan. Kemudian wortel dan juga onion. Bawang. Terutama bawang putih itu mengandung antioksidan. Nah Dok, berarti kalau ada orang yang suka makan bawang putih bulat-bulat mentah-mentah, itu bagus? Bagus gitu ya? sekali. Iya, sangat bagus. Iya. Nah, ini kita coba lihat
ada pedoman dari WHO. Kan nggak mungkin kita makan tanpa garam. Betul iya, kan? hambar ya, dok. hambar kayak dunia ini hambar gitu iya, ya. nggak seru Oke, pokoknya. nggak seru. Ada WHO tuh udah memikirkan ya. Jadi garam itu tetap diperbolehkan. Tapi dalam satu hari hanya 1 sendok teh dalam satu hari. Jadi kalau kita masak memang Dikit banget dong. dikit sekali. Kadang kita kalau beli bakso dok di tukang bakso itu 1 mangkok aja bisa 1 buar gitu. Pokoknya Nah banyak itu, banget itu. itu yang tadi dikatakan mungkin makan jorok-jorok gitu. Ya, Oh. jadi terlalu sering gitu loh. Dok, nambahin nanya, micin masuk sini nggak dok? Micin iya, Aduh, Betul. micin enak lagi. Tuh, karena micin itu juga mengandung natrium kan. Oh, Nah. berarti patokan hitungannya gimana kalau dia oke deh nggak pakai garam, makanya micin aja. Itu sama juga kah 1 sendok teh apa gimana? Lebih kurang sama. Oh, oke. Iya, oke. Kemudian mungkin ini ada tambahan sedikit. Kalau gula boleh juga, bukan Boleh. berarti Gula pasir gitu maksudnya ya? nggak boleh gula gitu. Iya, gula pasir boleh. dibatasin? Tapi satu hari 4 sendok makan. Harus diingat tuh, kalau kita makan kue, gulanya Belum ada boba kan? dok sekarang dok. Belum boba. Aduh. Terus jusnya dikasih gula lagi. Iya lagi. Ya jadi terkadang kita nggak nyadar, lupa gitu loh. Ah hari ini belum makan gula, yang dimaksud belum makan gula, dia bikin gula sendiri dengan gula sendiri gitu loh. Padahal dia makan kue, dia minum boba, udah betul, udah surplus berapa kali itu. gitu Iya. ya. Ngeri ya? Kemudian ini yang ada kaitannya nih ya dengan hari ini kan, Iya. dengan aneurisma ini, lemak. Oh. Lemak. Lemak ini tadi termasuk minyak dok ya, karena gambarnya Termasuk gambar minyak, oil. maksudnya tuh minyak. Sekarang Oh. coba kalau kita goreng-goreng ikan, Nah itu. goreng ayam, berapa Satu banyak? botol itu masuk Satu semua kayaknya botol masuk minyaknya. semua dituang. Iya. Ya. Mesti nyelam kan dok itu ikan ke dalam. Nah makanya sebaiknya 5 sendok makan minyak dalam satu hari. Berarti kalau deep fried gimana dok? Kan ada makanan yang digoreng deep fried tuh. Ya, nah itu kita harus ingat, kita harus punya kompensasinya. Yaitu? Yaitu tadi, asupan serat tadi. Oh. Jadi jangan lupa itu buah sayur tuh wajib. Kalau ini dok, pakai kan ada tuh tisu-tisu yang menyerap lemak, menyerap minyak, itu bisa nggak? Mengurangi sedikit. Tapi Atau sedikit. misalnya air fryer gitu ya. Oh iya. Yang Itu sekarang juga tanpa minyak ya dok ya? betul. Bisa goreng tanpa minyak. Ya, jadi bisa mengurangi sedikit, tapi tentu tidak ideal seperti ini. Iya. Yang penting ada kompensasi. Jadi dalam satu hari, misalnya kita makan buah ya, makan buah paling enggak 3 porsi. Maksudnya 3 porsi itu apa? Ya kalau bisa lah 3 potong gitu loh, misalnya apa ya, pisang misalnya 3 buah dalam satu hari. Oke. Terus sayur juga 3 sampai 4 porsi. 1 porsi itu berapa sih? Bukan 1 lembar daunnya, bukan. Iya. 1 mangkok misalnya. Oh. Gitu. Ada yang bilang dok lebih baik kalau dibikin warna-warni. Bener nggak dok? Betul, itu variasi maksudnya. Oh. Memang jadi hari ini misalnya pisang, besok jangan pisang. Mentang-mentang punya kebun pisang Kebun pisang kali di ya. rumah. Jadi Enggak, maksudnya kayak biar gitu. bervariasi ya. Betul, hari ini pisang, mungkin besok semangka. Ya. Apalagi misalnya berries. Oh, gitu. jadi campur-campur Ya, juga. campur-campur. Nah, ini dia tadi yang saya ngomong tentang bicara Jenuh-jenuhnya. tentang lemak, Oh. ya, lemak jenuh, ya. Jadi lemak tuh ada 1, 2, 3 macam Oke. ternyata. Yang ini dulu deh. Yang saturated fats ini yang tadi dikatakan sebagai lemak jenuh. Ya, lemak jenuh ini juga dibagi 2. Ada yang dari lemak nabati, ada yang dari lemak hewan. Hewani. Iya. Nah, contohnya yang nabati, kelapa, palm oil, ya. Terus ini apa namanya? Minuman-minuman itu loh yang sering sekali yang bikin seger tuh. Ya, ada Creamer-creamernya creamer, gitu. terus ada soft drink. Oh, ada lemaknya Ya, juga tuh ya? ada itu ya, masuk ke dalam lemak nabati ini. Kemudian susu yang terkondensasi gitu loh. Oh, Ya, iya. creamer juga. Oke. Kemudian yang ini. Nah, ini memang jelas ya lemak dari hewan ya. Jadi apa ada unggas ya, kulit terutama. Oh, itu paling wah, enak ya, tuh, enak kulit sekali itu ayam kulit ya. crispy. Aduh. Nah, itu. Mantap Ya, banget. justru yang dicari itu. Itu dia ya. cari dok yang disisihin Tuh. buat dimakan belakangan biar paling enak. Oke. Kemudian daging yang berlemak.
Iya, ya. iya. Kemudian butter, ya. Terus apa namanya lard, ya. Kemudian full cream dairy products. Itu lemak jenuh. Dok, monggo dok, silakan duduk dulu dok. Ini karena menarik nih dok. Ini yang disebut yang enak-enak semua dok. Artinya apakah kita benar-benar harus mengharamkan ini gitu ya? Atau kalaupun dibatasin seberapa dibatasinnya? Nanti dok dijawab abis ini dok ya. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa, ada Instagram yang akan kita jawab. Dan masih boleh nggak kirim sekarang? Boleh, mumpung mau jeda nih, silahkan diketik selengkap-lengkapnya, sepanjang-panjangnya, DM ke @halodoter_tvri. Jadi tetap di Halodoter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal aneurisma aorta yang ternyata bisa dicegah dengan cara makanan yang benar dok ya. Makanan yang sehat, yang seimbang gizinya. Dok, tadi sebelum jeda kan saya nanya soal lemak nih. Tadi dibilang ada kulit ayam dok. Wah itu kan kenikmatan duniawi lah itu istilahnya. Enak banget tuh. Tadi ada lagi ngomongin soal bahkan dari susu ya. Nah dok, apakah benar-benar nggak boleh atau ada ya bisa dibilang bolehlah seminggu sekali deh makan ayam yang crispy-crispy gitu. Apa gimana sebenarnya dok pembatasannya? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Tapi seberapa boleh dok? Maksudnya sebulan sekali juga itu nahannya dok gimana? Sebenarnya kalau mau yang persis tepat itu ada hitungannya. Ya cuman kan memang sulit. Masa kita mau makan juga sulit. Timbang-timbang di persen-persen kan enggak ya. Ini contohnya nih lemak. Dalam satu hari kita kan butuh 25%. Ya kan 25% dari semua kebutuhan kita, kebutuhan energi kita. Nah, dari lemak tadi ya yang 25% tadi itu kalau bisa paling banyak tuh 8% yang lemak jenuh gitu loh. 8%-nya lemak jenuh. Betul, sisanya tuh kalau bisa yang lemak tidak jenuh. Tidak jenuh. Nah, kalau bisa. Cuman ngitungnya gimana? Iya, gimana? Pusing kan? Biar gampang, ya udah, gimana? ya misalnya gini, kalau kayak tadi susu gitu ya. Susu. Ya kita minum, apalagi yang udah usia-usia misalnya di atas 30, di atas 40, susu kita gantilah yang non-fat misalnya gitu. Yang skim itu gitu dok ya, atau low fat paling enggak ya. Betul, terus mau makan kulit tadi, itu dok, waduh itu kan enak sekali ya. Banget. Nah bolehlah makan misalnya seminggu sekali, masih boleh, ya kan? Tapi bukan berarti seminggu sekali itu sekilo kulit semua, bukan lah, gitu. Iya, jangan sampai balas dendam juga dok ya. Iya, betul. Oke dok, monggo dok silakan mungkin ada lagi yang ingin disampaikan lewat PowerPoint-nya. Mas Adit, Mas Dika, boleh ditampilkan kembali tadi yang tentang jenis-jenis lemak tuh penting banget kayaknya kita biar tahu karena kita juga perlu lemak dok ya. Kita perlu kan? Perlu, iya kita butuh sekali. Jadi lemak gimana dok yang disarankan untuk kesehatan? Oke, nah tadi kan udah lemak yang jenuh nih, yang di tengah nih, terus ditandain silang. Iya betul. Ya. Kalau bisa dibatasi. Nah kemudian, ini dulu deh, yang lemak tidak jenuh, unsaturated fat ya. Nah unsaturated fat ini ada dua macam juga. Ada yang polyunsaturated fatty acid, ada yang monounsaturated fatty acid. Atau asam ini lemak, atau ini asam lemak tunggal, ini ganda ya. Ini contoh-contohnya nih. Jadi memang kalau bisa itu minyak-minyaknya tuh kita ganti gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau bisa nih jangan pakai. Ini masih mending gitu loh ya, masih mending yang misalnya pakai minyak kelapa. Itu yang banyak dipakai masyarakat sekarang banyak dipakai masyarakat, tapi mungkin juga jangan berkali-kali goreng. Karena makin hitam makin enak dok. Makin enak tapi makin jenuh. Makin ngeri, iya benar. Gitu. Jadi coba diubah ke sini gitu ya, atau yang ke sini. Nah, sekarang yang ini nih, yang ini trans fat. Trans fat pun juga trans fat itu dirubah dia tuh jadi seperti fast food dia. Nah, ini silang, tapi nggak usah takut. Boleh. Tapi nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Gitu. Kan di sini juga banyak kulit-kulitnya ya. Iya, yang juga crispy, yang pokoknya enak lah, gurih-gurih gitu ya. Iya. Kenapa saya misalnya katakan tolong dibatasi, karena kalau yang fast food itu selain tinggi garam, tinggi lemak,
tinggi gula. Nah, kan tinggi garam, nanti tahu-tahu pembuluh aortanya bermasalah. Tadi, ya, kan? Tadi. Tinggi gitu dok ya? Betul, Ya, betul. gitu. Ya, tinggi lemak juga ya dok ya. Iya. Gitu. Jadi untuk yang trans fat nggak boleh tiap hari ya? Iya. Kalau Transjakarta baru masih boleh? Boleh, tiap hari, itu nggak tiap saat boleh. Boleh. Nah, ini hanya suatu contoh ya kalau kita lihat mana dari fat dalam makanan yang terbanyak mengandung lemak jenuh. Ya, ini yang merah. Ngeri ya Betul. minyak kelapa ya? Iya, ya. Waduh. Dan yang baik ya memang yang kuning ya atau yang ini ya, yang PUFA ini, polyunsaturated fat ya. Yang asam kuning ini safflower oil juga oke, kemudian olive oil. Oke, dengar lagi dok. Oke, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi kebutuhan lemak tuh 25 sampai 30%. Lumayan sudah dok ya? Lumayan. Sepertiga piring itu berarti lemak dong isinya kalau gitu? Bisa sepertiga ya. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi ya, lemak tidak jenuh yang tunggal, dia mengandung omega 9. Fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu memperbaiki resistensi insulin. Jadi kalau resistensi insulin nanti kalau kacau gitu ya kan nanti bisa jadi penyakit juga, diabetes gitu. Biasanya udah diabetes nanti macam-macam, ntar ke jantung dan sebagainya. Kemudian selain itu menurunkan kolesterol total dan juga kolesterol LDL gitu ya. Ini yang ngomong sehat berarti dok? Betul, menurunkan kadar trigliserid. Meningkatkan HDL. Kolesterol yang baik. Gitu. Dari mana dok? Makanannya dari ikan-ikanan berarti ya banyaknya ya? Yang ini baik. yang ini dari hewannya yaitu ikan. Ikan bener nggak dok harus ikan laut? Sebetulnya bukannya harus, bukan. Disarankan. Tetapi ada loh yang bukan ikan laut, ikan air tawar itu kan kembung tuh bagus, omega 3-nya paling tinggi. Oh, ikan kembung banyak ya omega 3-nya ya? Dibanding salmon ya, salmon itu peringkatnya di bawah ikan kembung. Padahal lebih murah ikan kembung lebih kan? murah, betul. Ikan Mari lele, kita makan ikan kembung. mungkin Lele juga? Oh. Tapi kalau digoreng? Jadi nah ikan itu lele dia. kremes? Waduh, Nah itu dia. Agak ngeri sedap. Oke dok, betul dok, boleh. Mungkin dulu kita mau bahas Instagram dulu dok. Jadi intinya sih lemak ini jangan dimusuhin dok ya, karena ada lemak yang baik. Dari ikan-ikanan. Oke, dari Instagram, monggo. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Dari Dinda. Selamat pagi dok. Pagi. Izin bertanya, apa tindakan yang harus dilakukan bagi penderita pelebaran atau aneurisma ini selain operasi? Karena katanya nih hasil CT scan ibu saya ada pelebaran aorta disertai trombus sirkuler. Nah ini dokter Ismail mungkin bisa ngejelasin nih. Apakah jika nggak dioperasi bisa disembuhin, dokter Ismail? Baik, makasih. Jadi memang sama pada banyak penyakit itu dinilai ringan, sedang, berat. Pelebaran itu diukur dalam sentimeter atau milimeter ya. Berapa sentinya demikian. Kalau katakanlah normalnya 2,5. Kalau dia misalnya masih meningkat, masih 3,5, itu masih kita lakukan pengobatan konservatif. Kita tidak langsung. Kemudian juga lokasi. Kalau misalnya di abdomen dekat pembuluh darah lain, kita juga misalnya konservatif. Karena kita harapkan nanti dengan adanya waktu dia akan menjadi lebih baik atau menguat. Bisa mengecil dok? Mengecil mungkin masih sulit untuk dikatakan demikian. Kecuali kalau misalnya penyebabnya bisa kita hilangkan sesegera mungkin sebelum dia menjadi besar. Misalnya dia baru dari 2,5 naik ke 3 gitu ya, dengan penanganan tadi, nutrisi yang baik, makanan, kolesterolnya dijaga, kemudian tekanan darahnya juga dijaga, diharapkan walaupun ada nanti perkembangannya pelan sekali sedemikian rupa sehingga kita bisa menghindari operasi. Tapi misalnya kalau sudah besar gitu ya, kemudian tadi di sini disebutkan adanya trombus sirkuler. Apa tuh dok? Itu artinya sudah ada pembekuan darah yang menempel pada dinding-dinding dari pembuluh darah aorta tersebut. Artinya itu lebih berbahaya dok? Berbahaya. Kenapa? Lebih gampang karena pecah? bisa macam-macam. Disebabkan karena adanya robekan pada dinding sehingga menyebabkan timbulnya bekuan darah di dindingnya. Bisa di dalam dinding, bisa di luar dinding. Bahkan ada juga ini dalam salurannya. Sehingga demikian itu sudah petanda bahwa waduh nih jangan-jangan nih ntar lagi akan pecah gitu ya. Apalagi kalau ditambah ukurannya sudah melebar seperti kasus
ibunda dari Dinda. Dinda, iya. Tapi saya rasa sebaiknya untuk Dinda gitu ya, harusnya sudah berobat untuk kasus ini. Iya, karena sudah ada tanda kutip seperti komplikasi lah gitu dok Komplikasi, ya, ada komplikasi. tidak mulus dindingnya ya, aorta saja, tapi sudah ada bekuan-bekuan darah mungkin di dindingnya, di bagian dalam ataupun bagian luar. Oke, next. Ada siapa? Dari Firdaus Rahmadani. Halo dok, halo. Mau tanya apa yang meningkatkan resiko seseorang terkena aneurisma aorta perut? Wah, ini spesifik banget nih dok, di perut gitu ya. Mungkin ada nggak dok yang membedakan, oh ya, orang ini mungkin lebih di toraks atau di dada, yang ini lebih ke arah di perut gitu? Tidak ada. Oh, nggak ada? Sama, prinsipnya adalah sama. Di mana terjadi kelemahan, disitulah akan terjadi aneurismanya. Untuk kebanyakan, memang aneurisma itu bisa ada di dada. Kebanyakan di dada? Untuk orang-orang misalnya yang menderita suatu penyakit genetik atau Marfan syndrome. Ya, bisa di dekat jantungnya, karena memang di pintu bagian keluar atau demikian. Tapi juga ada juga yang di perut, itu kira-kira demikian. Jadi tidak spesifik bahwa seseorang terkena di perut atau tidak. Pada sebaiknya menurut saya secara general kita mengatasinya dengan baik. Jadi tadi dengan mulai hidup sehat, menu seimbang, tidur cukup, olahraga, itu adalah cara satu yang terbaik untuk menghindari terjadinya penyakit ini. Tapi jangan salah, jangan timbul penyakitnya baru kita tobat. Kalau bisa dicegah dulu Dicegah aja. sebelumnya, sejak mungkin usia muda seperti Iya. Anda sudah mulai hidup sehat. Iya, ya, jadi terima kasih banyak Dokter Gracia, Dokter Ismail atas penjelasan yang keren banget hari ini, lebih ngerti tentang aneurisma aorta sekarang, mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa semua. Dan juga terima kasih banyak pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 di TVRI. Dan kalau misalnya ketinggalan nih, entah tadi lagi nyuci, kali lagi ketiduran ya kan, boleh banget main ke YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah!